lagi tentunya masih bersama Yong Konggang dan tentunya masih bersama Logika Dr. Amnur. Nih, apa kabar dok? Baik. Baik, alhamdulillah, dan pastinya kita juga alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan karena di YouTube channel kita di sini nih Yong Konggang bersama Logika Dr. Amnur membahas tentang kesehatan. Nah, hari ini kita ngebahas masalah apa nih dok? Tentang kesehatan nih dok. Sakit mah. Mah yang begitu-gitu dok. Iya. Yang mah itu mah sakit malam. Ini mahnya yang jelas beda guys, karena ini mah yang gimana ya? Kita sebut ada mah akut, mah yang lain. Nah ini penyakit mah disebabkan oleh apa sih dok? Iya, mah itu kan lambung ya sebenarnya. Lambung. Oke. Lambung itu tempat apa ya dok? Lambung ya kalau kita makan makanan, iya, berarti kan masuk ke lambung. Melalui lambung dulu ya. Lambung. Iya. Ya. Terus orang kan sedang sakit di lambungnya. Nah, itu biasanya karena pengaruh asam lambung. Asam lambung. Itu lambung pakai asam lagi. Emang ada cukanya? Kenapa dok bisa disebut asam lambung? Iya, yang pasti gini. Kalau kita makan masuk ke lambung, nah di lambung itu kan ada zat asamnya untuk mengolah makanan sebenarnya. Oke, berarti zat asam itu gunanya untuk mengolah makanan ya. Apa yang kita makan itu diolah oleh zat asam dari lambung kita. Iya, salah satunya lah itu. Nah kemudian, pada orang sakit mah itu asam lambungnya meningkat. Bisa jadi karena pengaruh makanan atau karena produksi asam lambungnya meningkat. Produksi asam lambungnya meningkat. Nah, apa yang bisa menyebabkan produksi asam lambungnya meningkat nih dok? Nah, bagus itu pertanyaannya. Asik, nah coba kita mau tahu jawabannya. Ya benar. Jadi lebih seringnya orang yang stres. Oke, agak stres. Stres bukan konotasi ODGJ ya, bukan ya? Bukan. Beda ya. Kalau orang yang panik, memikirkan sesuatu gitu kan gelisah gitu. Kesel banget di lambung. Kayak timbul kekhawatiran yang berlebihan gitu ya dok. Jadi asam lambungnya kan meningkat. Oke, jadi itu bisa menyebabkan asam lambung meningkat guys. Jadi lo nggak perlu khawatir, nggak perlu was-was. Jadi nyantai kayak anak di pantai. Nah, yang kayak gimana nih dok? Yang kita bilang tadi was-was, panik. Nah, kenapa hal tersebut bisa menyebabkan asam lambung itu naik? Ya itu dia. Jadi pengaruh dari stres tertentu, stresornya itu menyebabkan tubuhnya memproduksi asam lambung yang berlebihan ya.
berlebihan. Oke. Nah, akibat asam lambungnya berlebihan, asam lambung itu mengiritasi sehingga timbul rasa perih di ulu hatinya. Oke. Gitu. Sama aja lah ya. Kalau kita kesel kan, perih hatiku gitu. Ya, Perih, namanya kan? juga manusia ya Perih. guys. Nah, Naluri. perih itu ya karena asam lambungnya meningkat dong, makanya perih. Karena perih gitu ya, perih karena asam lambung meningkat, karena tadi pikiran dan hal-hal terkait dengan menyebabkan asam lambungnya meningkat. Nah, supaya nggak perih tadi, apakah jangan banyak pikiran? Apakah biasanya nih dok, kalau yang namanya mah ya, mah gitu. Nah ini katanya sih karena telat makan, Benar. katanya sih pola makan yang tidak teratur, dalam arti ini jam makan siang dia diganti malam, sore. Nah ini gimana nih dok dengan mahnya tersebut? Ya benar. Jadi mah itu banyak faktor yang mempengaruhi. Oke, Ya. ada faktor-faktor. Ya, nah dari segi anatominya, dari segi mekanisme makannya tadi ya. Oke. Memang kalau misalnya terlambat makan sih makanan udah nggak ada, asamnya jadi Naik. masih banyak meningkat. Oke, jadi karena makanannya nggak ada, asam Ya. lambungnya naik Itu gitu kan ya. pengaruh dari lambung juga. Lambung kan. yang selalu ini asamnya ya. Iya benar. Nah, yang produksi meningkat itu lebih ke stresornya tadi itu. Oke. Menyebabkan asam lambung meningkat. Gitu. Ada hal-hal yang stres atau panik atau gampang sebenarnya sih penyebab asam lambung meningkat karena stres itu adalah faktor yang kesekian gitu loh. Tapi faktanya banyak justru yang mah itu karena stresnya gitu. Jadi udah diobatin macam-macam tetap aja timbul mahnya kan ya karena nggak diselesaikan dulu stresnya. Jadi kalau misalnya ada tahu stres tertentu, maka diselesaikan dulu stresnya, baru asam lambungnya membaik, mahnya membaik. Mahnya lebih membaik setidaknya ya, tidak ada hal-hal yang hari atau stres yang bisa menimbulkan utama itu. Iya benar. Saya punya contoh kasus nyata ya. Oke, berarti ada pasien guys. Pengalaman di puskesmas tertentu ya. Ada nenek-nenek karena saya nggak tahu ya masalah stres atau apa, yang pasti dia mengeluh sakit ulu hati terus, sakit ulu hati terus. Setiap berobat begitu ya keluhannya ya. Sakit ulu hatiku, Ya. jadi sakit mahnya dari umur 17 tahun katanya gitu. Bayang guys, neneknya umur 72, dari 14 tahun dia udah mengeluh dengan mah tadi ya. Berarti perpuluhan tahun tuh nenek ya. Benar. Nah, itu sampai dia berobat 3 kali sehari, Udah kayak minum obat juga ya guys, berobat aja sehari 3 kali. Nah, apa nih yang disarankan oleh dokter jadi kasih nenek? Faktanya ini ya. Ya, ada faktanya guys. Jadi pagi-pagi si nenek ini berobat ke puskesmas kelurahan Tebet Timur. Karena di situ. Terus dikasih obat kan, entah diminum entah enggak gitu. Terus siang-siangnya berobat lagi. Waktu itu ada praktek sore, bukan praktek sore sih, ada klinik sore di Puskesmas Kecamatan Tebet, ya kan? Nah terus malamnya berobat lagi ke IGD Puskesmas Tebet. Malam, ya yang Nah IGD. kebetulan aku kan yang jaga malam. Nah terus perawatnya dari yang Tebet pagi. Timur pagi. Iya. Gitu. Nah ketahuan di situ. Lah kan tadi udah berobat pagi ke Tebet Timur, dia berobat 3 kali sehari 3 kali. gitu loh. Nah, karena sakit mah terus gitu. Nah yaudah akhirnya kan diobatin lah ya. Saya nggak tahu obatnya diminum atau enggak ya. Nah yang itu pasti, dia. yang pasti dia mengeluh dari umur 17 tahun sakit mahnya nggak baik-baik gitu. Nah, apa yang dikeluhkan oleh si nenek itu? Terus ya nyeri ulu hati. Oh, setiap itu nyeri ulu hati ya. Oke. Nah terus pas suatu ketika udah lama aku nggak ketemu, tiba-tiba si neneknya gemuk, sehat gitu ya. Sehat. Alhamdulillah gitu berarti. Alhamdulillah gitu. Lu kok yang tadinya kan bertambah kurus terus sakit mah gitu. Tiba-tiba dia gemuk. Sudah lama nggak ketemu? Iya. Terus aku nanya, kok sekarang ibu gemuk? Gemukan, Kata gitu. anaknya, iya sekarang mah udah pikun. Habis makan minta makan lagi. Nah, Gitu. jadi itu guys, jadi
Sebenarnya begitu pikun, nah, lemahnya sembuh. nah, jadi dengan kepikunannya, kita juga nggak menyalahkan kepikunannya sih, tapi guys, tapi ketika si nenek tersebut udah mulai agak lupa dengan jam makan, jadi dia makan lagi, akhirnya terkontrol juga mahnya ya. Mahnya terkontrol dia, mahnya nggak kambuh, badannya jadi gemuk. Makin gemuk dan melar. Nah, jadi kita berkesimpulan bahwa si nenek itu mahnya itu pengaruh dari pikiran. Oh. Neneknya cantik. Wih, Bisa tetap jadi. guys, nama nenek-nenek secantik apapun, ya nenek juga sih. Iya, nah bisa jadi kan kekecewaan berkepanjangan. Oh, kan, ya. iya. Apakah pengaruh dijodohin? Hatinya luka. Iya, hatinya luka, kayak Betaria. Nah, itu menjadi satu juga penyebab kenapa sih Stres nenek itu lah ya. bisa jadi ya timbul dengan stres tadi sehingga nyeri hati. Jadi dia nggak bisa menguasai badannya, atau badannya dikuasai oleh pemaksaan orang lain. Oleh penyakit itu sendiri ya, oleh mah yang tadi yang sudah dirasakan puluhan tahun sehingga di usia senjanya atau udah dengan pikir. Tapi kan dia dari umur 17 tahun. Iya ya. Terus yang ini karena ada keterpaksaan. Nah, Terpaksaan. ada hingga simbol stres juga itu bisa jadi memacu. Apalagi dia cantik dan ganteng kali ya. Kurang kali ya, mungkin akibat perjodohan. Kita nggak tahu guys. Kadang kita juga nanti kita mencoba hadirkan si nenek itu ya. Pejabat saat ini. Mudah-mudahan si nenek juga masih sehat ya, Nek. Jangan itu kan kasus. Oh iya, ya nggak apa-apa sih. Kita salam aja sama neneknya. Nek, salam ya dari Dokter Amnur. Kita nanti ketemu lagi. Nah, terkait dengan mah yang tadi nih dok. Nah, sampai dengan dibilang katanya kalau mah, ketika mah itu sudah mulai akut. Oh iya benar. Nah, itu kan kita tadi membahas tentang salah satu penyebabnya. Ada pikiran, stres. Jadi kalau misalnya udah terjadi gangguan di asam lambung, lambungnya luka, misalkan terjadi infeksi. Itu bisa terjadi infeksi? Iya, infeksi di lambung. Oke. Nah, berarti kan harus minum obat kan. Nah, ada obat yang harus diminum setiap malam gitu. Biasanya aku coba dulu ada obat untuk mah itu ya. Kalau memang sudah terjadi pelukaan dikasih antibiotik untuk mah, coba dulu 2 minggu gitu loh. Nah, coba dulu 2 minggu. Ya, kalau memang 2 minggu. Dengan keluhan apa tuh dok? Iya kan sakit mahnya tadi. Oh, ada nyeri-nyeri. Ya, nah kalau 2 minggu enakan, biasa lanjut buat 2 bulan gitu loh. Nah, yang ingin kita sampaikan adalah berobat mah itu harus tuntas. Kalau nggak tuntas masalah minum obat ya kayak nenek itu, ya kan? Udah 17 tahun mah. Iya, walaupun minum obat tapi pikiran masih tetap jalan juga. Memang sih kita orang hidup punya pikiran, tapi bagaimana kita mengukur pikiran-pikiran kita juga. Nah, kalau si nenek itu saya berani bilang karena pikiran, karena begitu dia pikun mahnya sembuh. Oke. Gitu. Berarti kan dari pikiran. Nah, timbul pikirannya itu. Tapi selain pikiran, berarti kan ada gangguan di lambungnya tersebut kan, katakanlah ada infeksi, perukan dan segala macam. Itu kan secara anatominya harus disembuhkan dulu dengan obat gitu loh. Nah, ada obat antibiotik untuk lambung gitu ya, untuk membasmi helicobacter lah katakanlah begitu ya. Terus kalau saya biasa memberikan 2 minggu dulu diminum setiap malam gitu. Jadi tidak-tidaknya ya. Nah, kalau 2 minggu itu terasa enak badannya ya berarti kan pengaruh anatomi di lambungnya kan. Itu lanjut buat 2 bulan sampai benar-benar enak lah gitu. Nah, artinya adalah kalau memang udah mah itu harus diobati sampai tuntas gitu. Sampai tuntas, tas gitu ya. Kalau udah tuntas, udah dikasih obat begitu, belum baik juga. Itu tadi kalau memang permasalahannya stres, berarti stresnya harus selesaikan dulu penyebabnya apa. Nah, gitu. Selain makanan, telat makan, ada pikiran. Tapi kalau masalahnya bisa contoh kasus si nenek tadi itu ya, nenek cantik bisa jadi kan dia mengharapkan sesuatu yang wow, setidaknya ya dapatnya nggak yang wow misalnya kan jadi pikiran sepanjang masa gitu ya, pikiran sepanjang masa kapan ini berarti gitu kalau ya. yang kayak gitu tuh harus berdamai dengan hatinya. Iya, perlu kita juga berdamai dengan hati bahwa apa yang kita sudah terima ini menjadi satu supaya nggak stres kan. Benar banget, jadi supaya nggak stres, apa yang kita dapatkan kita juga harus bersyukur. Iya, benar. Nah, insya Allah dengan rasa bersyukur tadi kita bisa menikmati hidup ya. Dengan dia telah menyelesaikan stresnya,
otomatis produksi asam lambungnya akan menurun. Oke. Nah, lama-lama emahnya akan sembuh dengan sendirinya, begitu Oh, ya. itu bisa ya dengan sendirinya? Nah, terus memang kalau obat emah tuh macam-macam. Oke. Ada obat emah yang untuk menekan produksi asam lambung. Ada obat emah yang untuk menetralkan asam lambung. Ada obat untuk antibiotik yang tadi itu. Antibiotik. Nah, jadi cara pengobatan obat emah itu kalau pas lagi akut, nyeri banget ya kan kayak gitu, ya kasihlah obat untuk menetralkan asam lambung supaya dia enak langsung segera gitu. Jadi begitu minum obat biasanya dalam bentuk sirup gitu ya, begitu diminum obat lega rasanya karena itu hanya gitu ya. menetralkan asam lambung. Menetralkan asam lambung. Nah, kemudian ada obat yang untuk menekan produksi asam lambung itu kombinasi. Nah, terus kalau ini kan boleh boleh situasional aja ya dalam keadaan akut, tapi antibiotik tadi itu harus dalam keadaan minum obat teratur minimal 2 bulan sampai benar-benar sembuh gitu loh. Nah, kadang-kadang orang ada obat yang antibiotik tadi itu diminum, kalau perih diminum, kalau nggak beda lagi ya kalau dengan aturan-aturan tersebut. Jadi kalau nunggu kamu aja kalau jadi baru gue minum gitu. Kalau untuk yang menetralkan asam lambung boleh. Kalau misalnya perih itu tapi dalam keadaan akut. Tapi yang antibiotik untuk menormalkan sel lambungnya tadi itu, mukosa lambungnya itu memang harus diminum teratur minimal 2 bulan lah gitu. Oke, oh jadi ada tengah-tengah, memang ada jarak atau jeda yang memang harus mereka lakukan dengan pemberian minum obat ya, seperti TB juga gitu ya. TB kan ada TB 6 bulan. Seperti itu 6 bulan, kalau ini 3 bulan. Jadi memang proses pengobatan itu perlu waktu, tidak secara instan bahwa kita dengan mudah menyembuhkan suatu penyakit yang ada di diri kita. Tapi kalau kita kontrol nggak ada salahnya guys, kita pastinya. Benar. Jadi sebenarnya baik itu penyakit emah itu jangan dipelihara, harus dituntaskan sampai selesai. Nah, buat apaan penyakit dipelihara? Mendingan juga ayam dipelihara, bisa kita ternak, beranak, betul. Tapi si nenek tadi kan 2017 sakitnya. Berarti kan tapi nenek itu juga udah beranak dan bercucu pastinya. Iya, benar. Tapi nggak apa pada dulu. Nah, tapi kan pada akhirnya indah pada akhirnya. Nah, si nenek itu pada akhirnya juga menerima segala sesuatu yang dia pikir memang sudah takdirnya atau memang sudah jalannya atau memang sudah ya sudahlah, akhirnya mereka menerima apa adanya. Nah, kita juga begitu guys. Bukan menerima apa adanya, salah sampai pikun. Oh iya, jadi terima sampai pikun, akhirnya menerima apa adanya dengan kepikunannya. Tapi nggak masalah, dan pastinya juga mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan dan kita juga jadi tambah ilmu nih guys buat kamu-kamu yang biasanya terserang mah ya, bukan bukan ini mah yang GERD gitu ya, apa sih ininya? Ya GERD. Istilahnya GERD ya. Nah, pastinya ini juga bisa kita atasi atau kita bisa coba turunkan dengan dengan pola pikir yang jangan mudah stres, jangan mudah panik. Nah, itu juga bisa menyebabkan asam lambung meningkat ya. Dan pastinya juga ketika kita panik kita jadi lupa apapun, kayak lupa makan ya kan, sehingga asam lambungnya mulai naik. Ketika merasa nyeri-nyeri itu juga teman-teman harus bisa mengatasi dengan obat-obat yang tadi dokter bilang. Ada 3 obat yang tentunya prosesnya untuk pengobatan, mulai dari mengurangi rasa asam lambung ya dok, terus juga mengurangi rasa nyeri. Nah, ada lagi untuk antibiotiknya guys. Jadi banyak sekali. Nah, makanya guys, buat kamu-kamu yang punya permasalahan di kesehatan atau tentang penyakit apa sih yang menjadi kendala, apa sih yang ingin kamu tanyakan, langsung aja dong gabung di YouTube channel kita di sini di Yang Kondang Collab dengan Logika Dr. Amnur, karena banyak loh yang belum kita kupas, banyak loh yang perlu kamu ketahui dengan apa dan kondisi kesehatan kita semua di sini. Nah, ini dok, ajak dok untuk subscribe. Ya, subscribe jangan lupa, udah like and share, dan kalau ada pertanyaan seputar kesehatan silahkan tulis, nanti akan kita bahas sesuai pertanyaan tersebut. Dan itu jadi topik tersendiri dalam pembahasan kita. Nah, itu kalau kita ngebahas topik permasalahan tentang kesehatan yang kamu tanya, ini makin meluas lagi dan kami juga makin jelas. Atau mau gabung sama kita boleh, nanti kita ajak deh. Kalau mau gabung sama kita di sini, mau lebih jelas lagi, nanti kita collab-collaban aja yuk sama-sama. Dan pastinya thank you banget ya dok. Ya, nanti kita akan bahas lagi di konten berikutnya lagi seputar kesehatan dan kesehatan. Dan pastinya kita pamit, jangan lupa share and like dan juga subscribe-nya. Masih bersama Yang Kondang Collab bersama Logika Dr. Amnur.